berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Aryo Wibowo bisa kembali menjumpai Anda dalam talk show sosialisasi percepatan penurunan stunting BKKBN bersama Mitra Kerja. Adapun tema hari ini adalah percepatan penurunan stunting dan pembentukan sumber daya manusia atau SDM berkualitas. Dan spesial hari ini saudara, talk show sosialisasi penurunan percepatan stunting kita gelar di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah dalam menurunkan angka stunting, yakni Kabupaten Bojonegoro. Saudara, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk itulah pemerintah berkomitmen dalam mengupayakan lahirnya penduduk yang sehat baik secara fisik maupun juga mental melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah telah merancang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang di dalamnya juga memperhatikan lahir, tumbuh, dan kembangnya anak bangsa. Dan salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menekan angka stunting yang saat ini menjadi isu prioritas di Indonesia. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini kita berada di Bojonegoro. Tentu kalau kita melihat angka stunting di Bojonegoro tahun ini sudah berhasil menurunkan angkanya dari 5 sekian persen menjadi 3,28%. Tentu ini akan menjadi sebuah optimisme untuk kita bersama menurunkan angka stunting lebih besar lagi. Untuk itu saya ingin menyapa seluruh ibu-ibu yang telah hadir. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk ibu-ibu yang sudah luar biasa siang hari ini. Baik, dan untuk membahas tema tersebut, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda 3 narasumber yang luar biasa yang sudah bersama dengan kita. Yang pertama, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Agung Handoyo, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Pak Agung, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Selain Pak Agung, juga telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Ajeng Lukitowati, Koordinator Bidang KB dan juga KR. Ibu Luki, terima kasih banyak juga telah bersedia hadir. Melengkapi kedua narasumber, hari ini juga telah hadir bersama kita Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, Bapak Heru Sugiyarto. Pak Heru, terima kasih banyak juga sudah hadir siang hari ini, luar biasa. Tentu kita sudah siap untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini, percepatan penurunan stunting dan pembentukan SDM berkualitas. Yang pertama, mungkin saya mohon izin untuk bertanya kepada Pak Agung Handoyo, melihat bagaimana kemudian Kabupaten Bojonegoro ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menurunkan angka stunting. Kalau dari perspektif atau pandangan Pak Agung, bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Di sini memang kita melihat upaya yang sangat keras yang dilakukan oleh Bapak Heru dan jajarannya ini, bagaimana untuk memanage stunting ini. Karena apa? Karena selama ini masyarakat bawah, masyarakat awam itu masih awam sekali. Jadi seolah-olah stunting itu apa? Cara nyegah stunting itu apa? Jadi kalau kita melihatnya stunting itu bagi masyarakat itu hal yang biasa. Padahal stunting itu merupakan apa ya, tumbuh perkembangbiakannya anak yang tidak normal. Jadi kadang-kadang ada suatu keluarga yang suami istrinya hamil,
tapi dia tidak pernah apa ya, mendapatkan edukasi bagaimana orang hamil itu, bagaimana memelihara janinnya, memberikan vitamin janinnya. Maka dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas DP 3 AKB membuat suatu terobosan yang selama ini sudah mulai berjalan, yang dilakukan oleh Pak Heru dan jajarannya, yang tidak ada capeknya untuk memberikan sosialisasi, informasi, edukasi tentang stunting. Jadi upaya sudah dilakukan secara komprehensif begitu ya Pak ya, tentunya dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk bisa menurunkan angka stunting ini. Tentu sudah ada apresiasi begitu ya dari Dewan terkait dengan upaya-upaya ini. Betul Mas, dan kita yang dari Dewan memang sangat mendorong itu karena ini merupakan program nasional menuju 2045 ya, generasi emas kita, dan juga apa yang dikatakan pemerintah pusat kemarin Bun J, bahwa angka stunting kita sudah mulai menurun, walaupun saat ini masih lumayan kisaran angka 10 besar Bu ya, 10% ke atas lah. Jadi memang peran serta masyarakat, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan itu sangat dibutuhkan dalam menekan angka stunting. Ya, terima kasih banyak Pak Agung. Saya mau ke Pak Heru. Pak Heru, kalau kita berbicara tentang kondisi real yang ada di Bojonegoro saat ini, bagaimana Pak Heru menggambarkan kondisi stunting di Bojonegoro? Terima kasih Mas, terkait bagaimana apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang tentunya bersinergi semua lini, seluruh stakeholder bersama-sama. Hasil timbang bulan Februari, timbang bayi ada 73.041 balita dengan prevalensi stunting 3.804 atau 5,28. Terus sampai saat ini hasil timbang bulan Agustus ada 75.025 balita untuk bulan Agustus dengan prevalensi stunting yang 3,2 tadi itu per Agustus Mas. Sampai detik ini, hari ini sudah 2,9. Artinya ada 2.225 balita dari 3.800 menjadi 2.225. Nah, tentunya upaya ini akan kita lanjutkan terus dengan bersinergi semuanya dengan seluruh stakeholder. Yang pertama, dari sisi regulasi telah kita selesaikan, yaitu SKTPPS, tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten, kecamatan 28, desa 340 sudah kita selesaikan. Yang kedua, telah kita bentuk TPK, tim pendamping keluarga sebanyak 3.006 bekerja sama dengan BKKBN, yang mana itu terdiri dari 1 kader PKK, 2 kader IMP, institusi masyarakat pedesaan, dan 3 nakes. Untuk apa? Untuk melakukan penjangkauan, pendampingan, pembinaan, penanganan, yaitu melakukan pendekatan penjangkauan kepada catin, calon pengantin 2 kali, ibu hamil 8 kali, pasca melahirkan 2 kali. Nah, terus pendekatan yang kita lakukan ada 2 sisi, yaitu pendekatan sensitif preventif yang dilakukan oleh DP3 AKB beserta seluruh stakeholder, dan juga pendekatan spesifik kuratif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. 3.226 kader-kader IMP kita gerakkan terus di masyarakat untuk melakukan KIE, membangun komunikasi, informasi, edukasi, dan disupport juga dengan dinas-dinas terkait. Artinya stunting tidak bisa menjadi masalah tanggung jawab salah satu dinas, tapi bahwa banyak indikasi dari sebuah sebab stunting tentang lingkungan, sanitasi, kemiskinan, ini semuanya kita diselesaikan oleh pemerintah Bojonegoro supaya ada progres. Nah, edukasi, pendekatan sensitif preventif terus kita lakukan di 430 desa, dan juga bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan pendekatan spesifik. Hasilnya sampai hari ini, saat ini 2,97% kita mampu menurunkan, yaitu ada prevalensi balitanya secara kuantitatif 2.225, dan ini tidak akan berhenti, terus menerus akan kita selesaikan sampai akhir
disabel. Saya mau ke Bu Luki. Bu Luki, kalau tadi di Bojonegoro sudah dijelaskan oleh Pak Heru bahwa ternyata angkanya ini sudah terus menurun. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri seperti apa, Bu Luki? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwasanya BKKBN ini adalah membentuk tim pendamping keluarga. Se-Jawa Timur ada 31.243 tim pendamping keluarga sampai di tingkat desa ya tentunya paling tidak ada satu tim pendamping keluarga terkait dengan kondisi lokus stuntingnya dikalikan 3 personel yang mana satu tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, ada juga PKK, ada juga kader. Nah ini adalah 3 ini adalah garda terdepan untuk bisa memapping mana yang lokus stunting, keluarga yang terpapar stunting seperti itu, dan juga memberikan tentunya tadi edukasi ya, sosialisasi, informasi termasuk seperti hal talkshow ini agar masyarakat itu tahu betapa pentingnya stunting itu. Dan BKKBN juga membuat aplikasi LCMIL ya. Siap menikah dan ibu hamil. Ya ini sebelum menikah 3 bulan itu masukkan di aplikasi itu. Nanti akan ada hasilnya, rujukannya apa. Setelah data dari calon pengantin ini dimasukkan. Dan ini BKKBN bekerja sama dengan Kemenak, Kementerian Agama tentunya ya di KUA kecamatan dan juga dengan kesehatan. Nanti karena kalau memang itu perlu rujukan akan dirujuk ke petugas kesehatan, ke Bubidan, ke Puskesmas seperti itu. Agar inilah dari hulu ini kita cegah sehingga remaja-remaja yang ada di sini diundang itu supaya paham bahwasanya remaja ini benar-benar sehat ya, sehat alat reproduksinya tentunya, sehat jasmaninya seperti itu. Stuntingnya Jawa Timur alhamdulillah sudah turun menjadi 23,5%. Baik, sesuai dengan target pemerintah. Ya, target ya? Bapak Presiden tahun 2024 adalah 14%. Karena tadi disebutkan masalah stunting ini faktornya banyak sekali Pak ya. Selain juga kecukupan gizi, kemudian fasilitas kesehatan, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana Pak Dewan mendorong agar pemerintah benar-benar memperhatikan hal ini? Untuk menekan angka stunting ini, kita akan mencoba memberikan fasilitas pendanaan. Jadi untuk masalah penanganan stunting atau bagaimana nanti sosialisasinya, tupoksi kita ranah kita itu ada sistem penganggarannya. Jadi bagaimana nanti kepala dinas memberikan suatu program kerja yang real yang nantinya akan kita lihat dan kita pelajari untuk masalah pendananya itu. Karena tanpa adanya pendanaan yang signifikan, jelas ibarat orang cita-cita tinggi Mas, tapi apa daya tangan tak sampai. Ya, bagaimana Pak Agung melihat program-program tadi yang sangat luar biasa dilakukan oleh DP3AKB ini? Jadi kalau melihat angka-angka tadi Pak, jadi kalau dari 5% sudah turun ke 3%, ke 2%, berarti program kerja yang dibuat mulai perencanaannya, eksekusinya, berarti itu berjalan secara optimal. Tetapi kalau angka-angkanya dari 5% ternyata stagnan, itu berarti tidak ada perencanaan program kerja yang bagus. Ya, jadi kita berharap supaya dinas DP3AKB tidak lelah, tidak capek untuk selalu memberikan edukasinya kepada masyarakat terkait dengan stunting ini. Karena apa Mas? Stunting itu adalah tahap awal bagaimana mencetak suatu generasi ya, yang dikatakan oleh Bu Ajeng tadi, generasi unggul yang akan menggantikan kita ini. Seperti apa upaya-upaya sudah dilakukan untuk memberikan edukasi ini? Di dalam pemberian edukasi memang salah satu program DP3AKB adalah membangun KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi.
stunting tidak bisa menjadi tugas salah satu leading sektor, tapi menjadi tugas seluruh pemerintah, termasuk dengan masyarakat. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Handoyo, salah satunya juga adalah dukungan anggaran. Nah, ada pendekatan spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, penanganan stunting secara langsung terhadap potensi-potensi, utamanya apa? Di 1000 HPK, hari pertama kehidupan, hari pertama kelahiran. Kuncinya di situ, mulai hamil sampai usia 2 tahun. Kuncinya di situ, terpenuhinya gizi. Apakah hanya masalah gizi dan nutrisi? Bukan, lingkungan, mungkin sanitasi. Dan ini sudah dilakukan oleh seluruh OPD-OPD, infrastruktur. Nah, terus juga terkait bantuan-bantuan di dalam penanganan kesehatan. Terus apalagi utamanya edukasi. Dilakukan oleh DP3AKB bersama masyarakat. Kami selalu mengedukasi utamanya seluruh lapisan masyarakat dari sisi preventif, pencegahan. Harapannya semua itu apa? Termasuk seperti ibu-ibu yang ada di sini. Ini untuk menjadi pendidik sebaya. Jadi memberikan informasi, memberikan edukasi kepada lingkungannya yang tidak berkesempatan hadir. Kepada jamaah tahlil mungkin, kepada RT, mampu menjadi pendidik sebaya. Titik poin di dalam pencegahan stunting yang paling efektif itu adalah 1000 HPK, hari pertama kelahiran, hari pertama kehidupan. Nah, disitulah seluruh unsur terpenuhi, sanitasi yang bersih, gizi, perawatan, itu. Baik, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan bagaimana upaya dari Dinas DP3AKB ini untuk kemudian menurunkan angka stunting dengan beragam program, tentunya adalah yang paling penting memberikan edukasi. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tentu saya akan nanti berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber yang telah hadir. Namun nanti setelah jeda yang satu ini, salam BKKBN. Rencana itu. Salam BKKBN. Kita akan kembali sesaat lagi. Target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di talk show sosialisasi percepatan penurunan stunting BKKBN bersama dengan mitra kerja. Tadi kita sudah melihat penjelasan dari Pak Heru dan juga Pak Agung begitu ya terkait dengan edukasi. Ini juga menjadi hal yang penting, Bu, karena permasalahan stunting harus diselesaikan dari hulu begitu. Bagaimana Bu Luki? Yang mana untuk percepatan penurunan stunting ini BKKBN juga memberikan pembiayaan melalui dana alokasi khusus sehingga daerah ini bisa menggunakan lebih cepat seperti itu, karena tidak usah ditaruh di provinsi tapi sudah langsung di daerah. Akan tetapi juga daerah ini masih mendapatkan support juga dari provinsi, misalnya terkait dengan audit stunting, karena di dalam BUKB ada kegiatan minilog tentang stunting yang ada di desa, tingkat kecamatan, tentunya tingkat kabupaten tidak didanai dalam BUKB, ini akan didampingi melalui perwakilan BKKBN provinsi. Sangat luar biasa sekali daerah-daerah ini untuk menangkap bahwasanya stunting ini sangat penting sekali ini untuk terkait masa depan generasi kita bersama. Dan memang untuk mencegah stunting ini kita dari hulunya, dari calon pengantin tadi, sehingga remaja-remaja ini harus punya wawasan, karena semua tak lihat itu sudah punya gadget semua ya,
Nah, bisa nyanyi-nyanyi, lihat di gadget ya. Coba lihat apakah stunting itu, nanti akan tahu di situ ya. Dan apa yang perlu dilakukan. Tapi juga masih mendapatkan edukasi dari daerah-daerah, dari tim pendamping keluarga, dari TPPS. Karena ini untuk bisa apa yang dilakukan di daerah untuk bisa stunting itu segera menurun. Dan perwakilan BKKBN Jawa Timur inginnya adalah zero stunting. 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun setelah melahirkan. Ini harus diperhatikan asupan gizinya terhadap bayinya. Baik, seperti janji saya tadi, saya akan berikan kesempatan kepada audiens, ibu-ibu yang telah hadir di Gedung Maharani Bojonegoro untuk bisa memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber. Baik, yang di belakang mohon bisa diberikan pelantangnya. Nama saya Ibu Sri Pujiasih. Kebetulan saya kader TPK juga BPKBD. Yang ingin saya tanyakan yaitu di masa sekarang ini remaja calon pengantin itu kebanyakan memakai skincare dan kadang itu skincare tidak ada BPOM-nya, dan itu apakah bisa memicu stunting atau gimana? Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Satu penanya lagi saya berikan kesempatan, tadi ada di depan. Nama saya Ibu Sulistawati dari Trujo. Saya mau bertanya, kan saya hamil. Untuk mencegah stunting, selama kehamilan saya itu kalau makan apa selalu balik. Jadi tiap lihat apa muntah. Jadi minta solusinya Bu. Gimana cara mengatasinya? Skincare memang banyak sekarang. Wah, ini mereknya ini udah banyak sekali ya. Tapi hati-hati kalau itu tidak terdaftar di BPOM, tentunya tidak bisa terdeteksi ya. Isinya apa saja kan enggak tahu yang terkandung dalam skincare itu. Apalagi kalau dia cepat memutihkan, mengandung merkuri yang tinggi, ini juga pengaruh terhadap, kalau dia hamil ya, terhadap janinnya itu bisa pengaruh karena kan tersedot mungkin keringat bisa ke lidah, di mulut kan, itu bisa tertelan. Nah, itu bisa meracuni ibu hamil itu ya, tentunya seperti itu. Sedangkan untuk yang hamil muntah itu sudah biasa ya. Saya hamil 2 kali, punya anak 2, itu muntah. Yang pertama katanya, oh ya hamil pertama itu muntah-muntah, tapi harus tidak dituruti terus nggak makan, kasihan anaknya ya. Muntah ya kita mungkin ke dokter atau ke Bu Bidan, nanti dikasih anti mual, anti muntah ya, kasih anti muntah. Tapi ibu harus memasukkan asupan untuk anaknya, karena yang ibu itu tidak sendiri, ada nyawa lagi yang ada di dalam, tak makan dan minum dari ibu. Kalau ibu tidak makan apa-apa lagi, bagaimana anaknya? Mungkin kalau ikan itu mangap-mangap gitu ya, lapar ya, seperti itulah. Inilah pentingnya ibu-ibu, kalau muntah ya harus dilawan ya, harus dilawan ya, pergi ke dokter atau ke Bu Bidan, seperti itu. Ini berikutnya saya kesempatan untuk Pak Agung Dayo, mungkin bisa memberikan tadi dari 2 pertanyaan tadi, bisa kita simpulkan bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki pengetahuan terkait dengan tadi ya, produk-produk mana yang memang aman digunakan oleh masyarakat dan juga tidak. Artinya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan ini masih sangat harus ditingkatkan kembali, Pak Agung. Seringkali kita menemukan semacam skincare yang bikin wajah memerah kayak gitu kan, karena wanita sekarang kalau nggak glowing kan katanya ndak sampai ada istri glowing suami gulung kuming kayak gitu kan. Nah jadi kita berharap ya supaya warga masyarakat khususnya Kabupaten Bojonegoro yang hadir pada siang hari ini supaya lebih cermat, lebih teliti terhadap segala macam produk-produk kecantikan maupun obat-obatan yang nantinya bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan kita. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin singkat Pak Heru, apa yang juga ingin
diberikan kepada masyarakat, pesan kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama menurunkan angka stunting ini? Ya, khususnya pesan kepada masyarakat, prinsipnya kita semua saat ini melakukan investasi SDM, utamanya di dalam pencegahan stunting. Seperti generasi dulu melakukan investasi SDM terhadap kita yang hadir di sini, sehat-sehat semua. Nah, inilah nanti di era 2024 Indonesia Emas, SDM yang kita siapkan utamanya di dalam tuntas stunting ini untuk menjadi SDM yang handal, yang artinya utamanya saat ini anak-anak SMP, SMA yang berumur 17 sampai 19 tahun persis di 1945 dia berusia emas 40 tahun. Disitulah akan muncul leadership yang tangguh, yang sehat tentunya, yang produktif. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat ini harus berperan aktif untuk melakukan edukasi di lingkungannya masing-masing. Nah, itu menjadi penting semua, termasuk kesehatan, bukan lingkungan juga, infrastruktur juga, karena itu semua adalah bagian dari penyebab stunting. Utamanya penanganan stunting memang masa keemasan itu adalah di 1000 hari HPK, hari pertama kehidupan. Tapi perhatikan juga lingkungan, sanitasi, hidup sehat, itu termasuk faktor-faktor pendukung. Baik, Pak Agung, mohon diberikan harapan ke depan dan juga pesan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat. Jadi kami mohon kepada warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro, apa yang telah kita terima siang hari ini terkait dengan masalah stunting, saya mohon nantinya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan juga Ibu Hajeng dari BKKBN, supaya ketok tular jenengan yang saat ini mendapatkan edukasi, informasi bahwa stunting yang dulunya jenengan tidak tahu, pada siang hari ini sudah mulai paham dan mengerti stunting itu apa. Karena apa? Saat ini pemerintah pusat juga bersama-sama menekan angka stunting yang sampai hari ini masih cukup tinggi. Oleh karena itu, kepada warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro, marilah kita bahu-membahu bahwa penanganan stunting ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Ibu Luki, terakhir singkat pesan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro, apa Ibu? Marilah kita semua harus memahami terkait dengan hal tersebut, cegah stunting sedini mungkin, ya. Jangan sampai ada nambah kelahiran stunting lagi di lingkungan kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Itu cermati dan difahami, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Luki, terima kasih banyak Pak Agung Hardoyo, juga terima kasih kepada Bapak Heru atas kesediaannya memberikan pengetahuan dan juga wawasan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Tentu kita berharap dengan sinergi dan juga kolaborasi yang sudah kita lakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, kita benar-benar bisa menurunkan angka stunting sesuai dengan target pemerintah di tahun 2024 nanti, yakni dengan prevalensi 14%. Terima kasih juga kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Iya, saya Aryo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau
ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, Mengarungi samudra. bersama kita sambut bahagia. Tinggalkan cara hidup yang lama, jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan